cara membuat replika pisau dan talenan dari kardus bekas. Kita akan buat pisaunya dulu ya teman-teman, menggunakan kardus yang agak tebal atau kardus to play seperti ini. Kemudian kita gambar pola pisau, pola bentuk pisau menggunakan pensil awalnya. Setelah itu pola kita tebalkan menggunakan spidol hitam agar mempermudah saat memotong pola ini. Kemudian menggunakan pisau cutter pelan-pelan kita potong mengikuti garis pola yang sudah dibuat ini, sehingga bagian utama dari pisau kardus ini bisa terpotong dengan baik. Memotongnya memang agak butuh ketelatenan ya teman-teman, dan harus menggunakan pisau cutter yang benar-benar tajam agar potongannya di bagian tepi ini tidak rusak. Lalu akan kita buat gagangnya. Gagangnya kita butuhkan double. Kita buat garis pola menggunakan pensil, lalu ditebalkan menggunakan spidol. Setelah itu kita potong kembali menggunakan pisau cutter. Pelan-pelan kita potong mengikuti garis pola dari spidol hitam ini yang sudah membentuk gagang pisau. Seperti ini gagang pisaunya. Langkah berikutnya kita ambil kardus pada bagian atasnya saja atau bagian yang tipis ini. Kita pisahkan bagian kardus yang bagian atas ini, atau saya menyebutnya kulit kardus. Kemudian kita lipat dan kita rekatkan menggunakan lem tembak. Ini akan digunakan untuk membuat bagian bilah pisau yang tajam. Setelah direkatkan menggunakan lem tembak, akan kita gambar atau kita bentuk garis lengkung sesuai pada bagian pisau yang sudah dibuat sebelumnya. Kita tandai menggunakan pensil. Setelah terbentuk garisnya, kita gunting pelan-pelan agar guntingannya tidak bengkok dan mudah ditempelkan di bilah pisau yang tebal ini. Lalu kita tempelkan di bagian tengah. Kita lumuri dengan lem tembak di bagian pisau yang bawah. Kemudian guntingan kulit kardus tadi diletakkan di tengahnya. Lalu kita gunting sisa ukurannya. Lalu kita ambil kulit kardus lagi. Kita bentuk atau kita buat pola dengan lengkungan lebih besar dari bagian tengah yang sudah ditempelkan tadi. Kemudian akan kita tempelkan di bagian pinggirnya, sehingga akan membentuk bagian pisau yang tajam ini menjadi lebih runcing ya teman-teman. Kita tempelkan seperti ini. Setelah itu kita rapikan, kita gunting bagian yang kelebihan ukurannya. Kita lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Kita tempelkan seperti ini. Lalu bagian tengah juga kita lem. Kemudian setelah itu akan kita rekatkan menggunakan jari agar bagian ini terlihat semakin runcing. Kemudian akan kita tutup bilah bagian atasnya. Kita buat pola menggunakan kulit kardus lagi. Lalu kita tempelkan menggunakan lem tembak. Menempelkannya pelan-pelan dan harus telaten ya teman-teman, agar hasilnya kelihatan rapi. Bagian satunya kita tempeli juga. Kita beri lem tembak tipis-tipis, lalu kita tekan-tekan menggunakan jari seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Bagian bilah pisau sudah tertutupi. Kemudian bagian tangkai atau gagangnya kita tempelkan, gagang kiri dan kanan. Nah, sudah terlihat bagian gagangnya lebih tebal dari bilahnya ya teman-teman. Langkah berikutnya agar lebih rapi, bagian kardus yang berlubang ini akan kita cover atau kita tutupi menggunakan potongan kulit kardus lagi. Kita tempelkan, kita gunting, kita rapikan, lalu kita tambahi dekorasi di bagian gagangnya. Setelah itu akan kita mulai proses pembuatan telenannya menggunakan bahan kardus yang tebalnya sama dengan yang digunakan untuk membuat pisau tadi ya teman-teman. Kita buat 2 buah potongan berbentuk telenan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita gabungkan, kita tumpuk, kita rekatkan menggunakan lem tembak, lalu kita cover bagian pinggirnya menggunakan kulit kardus lagi.
seperti yang dilakukan pada pembuatan pisau tadi. Nah, inilah jadinya teman-teman replika pisau dan telenan dari kardus. Seperti inilah detailnya saya buat semirip mungkin dengan pisau dapur. Teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah, memanfaatkan kardus bekas tak terpakai. Inilah bentuk pisaunya. Di bagian yang tajam bentuknya juga meruncing. Dan inilah telenannya. Saya buat semirip mungkin dengan telenan kayu yang biasa digunakan untuk di dapur. Teman-teman bisa menggunakan replika pisau dan telenan ini untuk bermain masak-masakan. Oke teman-teman, sekian dulu video kreatif dari Hobbyholic kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Dukung terus channel Hobbyholic dan sampai ketemu di video-video kreatif selanjutnya. Terima kasih teman-teman.